Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Bertemu lagi dengan materi IPA dengan Ibu Yeni Lestari Ningsih. Jika kalian kesulitan atau tidak bisa membuka aplikasi, silakan hubungi kontak person saya 0852 04 90 1980. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pesawat sederhana. Apa sih di bayangan kalian pesawat sederhana itu? Apakah sebuah pesawat yang terbang? Mari kita pelajari tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, saat kita ingin memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, maka kita gunakan katrol atau benang wiring. Atau misalnya kita ingin mengangkat batu yang tergelincir ke bawah, kita menggunakan yang namanya pengungkit atau dongkrak. Kita menggunting kertas, itu juga kita menggunakan pesawat sederhana, anak-anak. Pada prinsipnya di sini adalah pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukannya tetap. Pesawat sederhana yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit di sini terbagi menjadi 3 titik, yaitu titik beban yang dekat dengan beban, kemudian titik tumpu sebagai tumpuan, dan titik kuasa atau gaya kita. Sebesar apa gaya kita untuk mengangkatnya. Nah, sedangkan ini jarak antara titik beban dengan titik tumpu disebut sebagai lengan bebannya. Nah, di sini lengan beban. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut sebagai lengan kuasa. Dengan rumus W per F sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Semakin panjang lengan kuasanya, ini semakin panjang ininya, berarti titik tumpunya mendekat pada beban, sini digeser ya. Maka semakin besar keuntungan mekaniknya, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Semakin titik tumpu yang segitiga ini kita dekatkan dengan bebannya, maka kuasanya semakin besar, berarti pekerjaan kita semakin mudah. Itu maksudnya anak-anak. Nah, di sini ada beberapa golongan pengungkit. Pengungkit golongan yang pertama, jika titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya ini, anak yang sedang bermain jungkit. Ini kan titik tumpunya anak-anak ya. Ini beban A, ini beban B, kan gitu ya. Yang ini kita sebut sebagai beban, yang ini kita sebagai kuasa. Atau kita hendak mencabut paku. Nah, di sini ini titik tumpunya. Ini bebannya kan, pakunya. Ini kita, gaya kita. Ini adalah kuasanya. Begitu pula dengan ini. Gunting. Gunting ini, titik ini adalah titik tumpunya. Ini besarnya gaya kita saat menggunting, ini kuasa. Sedangkan yang mau kita gunting itu beban. Lah beban ini kita katakan di mana? Di depan, di tengah, dekatnya titik tumpu, maka keuntungan mekaniknya juga berbeda. Tadi kan sudah dijelaskan prinsipnya. Semakin titik tumpu mendekat dengan beban, maka kuasanya semakin besar. Yang berikutnya pengungkit golongan kedua. Beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini beban, misalnya ini ya, angkong itu ya. Ini titik tumpunya, rodanya. Nah, ini kan bebannya. Nah, ini kan kita yang mendorong. Ini disebut sebagai kuasanya.
atau pemecah kemiri ini, pemecah biji. Ini kuasa kita, ini bebannya, biji kemirinya, sedangkan ini adalah titik tumpunya. Kan bebannya diletakkan di tengah-tengah. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain ya. Ini pembuka tutup botol. Sama prinsipnya anak-anak. Yang berikutnya anak-anak, lanjut pengukit jenis yang ketiga. Titik kuasa berada di antara tumpu dan beban. Kuasanya di antara tumpu dan beban. Contohnya stapler. Stapler ini kan titik tumpunya. Ini kuasanya, ini yang kita jepret itu, bebannya ini kan kertas yang akan kita staplerkan. Nah, ini beban. Atau mungkin ini skrop. Nah, skrop pun juga sama prinsipnya anak-anak. Pinset juga sama. Ini penjepit ini ya. Berikutnya anak-anak, yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring. Nah, bidang miring mungkin sering melihat lah, ini tangga. Kalau tangganya jejek sama tangganya lebih landai, enak mana anak-anak? Kalau mendakinya kan lebih enak yang landai. Ya, di sini keuntungan mekaniknya W per F sama dengan S per hem. Panjang bidang miring ya kan, dibagi hemnya. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Nih, beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring anak-anak. Seperti pisau, skrup, linggis, ini kan bidang miring ya. Jalan berkelok-kelok di pegunungan, mata kapak, paku, kemudian tangga tadi yang saya ceritakan. Berikutnya anak-anak, yang berikutnya adalah katrol. Ini katrol dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Lah, keuntungan mekanik dari tiap-tiap katrol ini berbeda anak-anak. Misalnya kita mengangkut ini, menimba air. Nah, ini adalah contoh katrol tetap anak-anak. Atau tiang bendera itu juga katrol tetap anak-anak. Maka keuntungan mekaniknya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1. Berarti KM-nya, keuntungan mekanik pada katrol tetap itu 1. Sedangkan untuk katrol bergerak, beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, di sini ya. Ini tadi. Ini bebas kan? Nah, ini bergerak atau katrol bebas. Nah, ini bebas bergerak. Maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Ini bebannya. Ini lengan kuasanya ya. Kemudian katrol majemuk. Katrol ganda. Sistem katrol. Ini menghitung jumlah talinya. Misalnya ini. Talinya ini adanya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 talinya. KM-nya berarti 1/4 W. W per F sama dengan KM. KM-nya 4, berarti F-nya 1/4 W. Ini tidak usah dihitung yang F. Nah, kemudian roda yang terakhir, roda gigi atau gear. Prinsip kerjanya misalnya ini pada sepeda. Ini juga salah satu pesawat sederhana. Untuk latihan soalnya kita bahas minggu depan anak-anak. Saya tidak menerangkan latihan soal dulu. Saya menerangkan model-model dari pesawat sederhana untuk pertemuan yang ketiga ini anak-anak. Nah, untuk lebih memahami, kalian kerjakan teka-teki silang ini pesawat sederhana. Nih, salah satu contoh penggunaan bidang miring, berarti mendatar di sini anak-anak ya. Nanti ada pertanyaan juga di slide yang berikutnya. Ini ya. Baiklah anak-anak.
Sekian dulu pertemuan dari saya. Jangan lupa isi presensinya pertemuan IPA untuk tanggal 7 September 2021. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.